Baik, selamat datang di video pembelajaran Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, saya Pandu Sa'abi El-Rahman, Asisten Laboratorium Anatomi dari Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang Tractus respiratorius. Tractus respiratorius atau suatu sistem pernapasan pada manusia itu akan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah dari hidung, kemudian berlanjut ke faring, kemudian ke laring, kemudian lanjut ke trakea, bronkus, bronkiolus, sampai ke bagian alveolus. Kemudian untuk Tractus respiratorius sendiri, dia akan terbagi jadi ada dua bagian atau dua pars sesuai dengan fungsinya. Ada pars yang dimana fungsinya adalah untuk menghantarkan udara saja, dan juga ada pars yang dimana fungsinya adalah untuk sebagai pertukaran udara. Pars yang fungsinya adalah untuk menghantarkan udara saja disebut pars konduktor, sedangkan untuk pars yang dimana fungsinya adalah untuk pertukaran udara itu adalah pars respiratoria. Kemudian untuk saluran pernafasan sendiri dibagi jadi ada dua bagian, yaitu ada saluran pernafasan yang atas dan juga ada saluran pernafasan yang bawah. Saluran pernafasan atas dan juga bawah dia akan dibatasi oleh epiglotis. Atau ada sumber juga yang mengatakan bahwa batas antara saluran pernafasan atas dan juga saluran pernafasan bawah itu ada pada bagian plica vocalis di bagian laring. Kemudian, yang pertama kita akan bahas dari mulai hidung terlebih dahulu. Untuk hidung, itu nanti kita akan terbagi jadi ada hidung yang eksterna dan juga hidung yang interna. Eksterna berarti dia adalah hidung di bagian luar, sedangkan interna berarti adalah hidung di bagian dalam. Untuk yang pertama adalah hidung di bagian eksterna terlebih dahulu. Untuk hidung eksterna atau nasus eksterna ada beberapa bagian. Yang pertama adalah yang di bagian atas ini dia adalah akarnya hidung, berarti namanya adalah radix nasi. Kemudian masuk ke lanjut di bagian bawahnya di sini adalah dorsum nasi. Kemudian di bagian puncak hidung di sini adalah apex nasi atau yang biasa disebut dengan hip. Kemudian di bagian samping lateralnya hidung di sini ada yang namanya ala nasi atau sayapnya hidung. Kemudian kalau misalkan di bagian bawah sini juga, dia ada suatu sekat di bagian bawah hidung, namanya adalah columella. Baik, itu untuk hidung eksternus atau hidung yang tampak dari luar. Nah, untuk nasus sendiri atau hidung itu sendiri, dia akan tersusun dari ada kartilago atau tulang rawan dan juga ada tulang keras atau osa. Nah, untuk tulang keras ataupun osa yang pembentuk dari hidung itu akan ada beberapa, yaitu ada os nasal yang pertama, kemudian ada processus frontalis os maxilla dan juga ada processus nasalis os frontalis. Kemudian untuk kartilagonya sendiri, itu nanti dibagi jadi ada kartilago yang dia berpasangan dan juga ada kartilago yang tunggal. Untuk kartilago yang berpasangan itu akan terdiri dari ada beberapa. Yang pertama di sini ada kartilago lateralis, kemudian ada kartilago alaris minor dan juga mayor. Yang di sini ini ada kartilago alaris mayor dan juga yang di belakangnya di sini adalah kartilago alaris minor. Karena kartilago ala berarti dia penyusun dari ala nasi. Kemudian untuk kartilago yang dia tunggal itu adalah kartilago penyusun dari sekatnya hidung di bagian tengah sini. Namanya adalah kartilago septum nasi. Ini kartilago septum nasi. Kemudian untuk septum nasi, jadi septum nasi itu dia merupakan suatu pembatas atau sekat antara dua kavum nasi atau rongga di hidung. Jadi ada yang namanya kavum nasi yang sebelah dekstra dan juga ada kavum nasi yang sinistra, di mana sekatnya, pembatasnya itu adalah septum nasi. Nah, untuk septum nasi sendiri itu dia juga akan dibentuk oleh beberapa struktur. Ada dari kartilago dan juga ada dari tulang keras. Jadi untuk penyusun dari septum nasi, di sini untuk kartilagonya itu ada satu, yaitu ada kartilago nasi, septum nasi, kartilago septum nasi, mohon maaf. Kemudian untuk osnya di sini ada vomer di bagian bawah dan juga di bagian atas ada lamina perpendicularis os ethmoid. Kemudian selain itu juga ada yang namanya crista nasalis os maxilla dan juga ada crista nasalis os palatina. Nanti ada di bagian bawah sini. Yang depan berarti ada crista nasalis os maxilla dan di bagian belakang juga ada crista nasalis os palatina. Kemudian lanjut ke bagian nasus internusnya. Untuk nasus internus itu nanti terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama masuk
ke bagian lubangnya yang di depan. Kalau misal lubang, berarti kita sebutnya adalah nares. Nares yang di depan adalah nares anterior. Kemudian masuk ke dalam lagi, ruangan di bagian dalamnya dari nares anterior di sini adalah vestibulum nasi. Vestibulum nasi ini dia akan terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah untuk menyaring udara yang dihirup oleh manusia, menyaring dari patogen ataupun benda-benda asing. Namanya adalah vibrissae. Kemudian masuk ke dalam itu adalah ke cavum nasi. Namun nanti antara vestibulum nasi dan juga cavum nasi di sini ada suatu pembatas yang menonjol, namanya adalah limen nasi. Kemudian masuk ke bagian cavum nasi. Di bagian cavum nasi ini sendiri nanti akan ada suatu tonjolan-tonjolan dari mukosa. Tonjolannya ada di bagian atas, tengah, dan juga bawah. Untuk tonjolan mukosa ini namanya adalah konka. Sesuai posisinya, konka yang di atas berarti adalah konka nasalis superior, kemudian konka nasalis media, dan juga ada konka nasalis yang inferior. Kemudian, di bagian bawah dari konka ini akan terdapat suatu saluran, di mana namanya itu adalah meatus. Meatusnya juga sesuai dengan posisinya. Kalau misalkan meatus yang di bagian atas, di bagian bawahnya konka superior, konka nasalis superior itu adalah meatus nasalis superior. Kemudian di bagian bawahnya konka nasalis media ada meatus nasi media, dan juga di bagian bawahnya konka nasalis inferior ada meatus nasi yang inferior. Nah, untuk meatus ini dia akan menjadi suatu muara dari sinus paranasal dan juga suatu saluran di hidung lainnya. Nah, untuk sinus paranasal di bagian hidung sendiri akan terdiri dari ada 4 sinus. Nah, untuk yang pertama, sinus yang di bagian sini ada yang namanya sinus frontalis. Kemudian, di bagian belakang sini ada sinus phenoid. Di bagian profundanya konka di sini ada sinus ethmoidalis. Dan di mana sinus ethmoidalis ini ada cellulae ethmoidalis yang anterior dan juga cellulae ethmoidalis yang posterior, dan juga ada sinus yang paling besar dan juga yang paling sering terkena infeksi, yaitu adalah sinus maxillaris yang di bagian sini. Tadi meatus itu kan dia merupakan suatu muara dari sinus paranasal. Nah, sinus apa saja sih yang bermuara ke meatus? Jadi kan tadi ada 3 pembagian meatus. Ada meatus nasi yang superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi yang inferior. Superior, media, dan juga inferior. Yang bermuara ke meatus nasi yang superior itu adalah sinus ethmoidalis posterior atau cellulae ethmoidalis posterior, dan juga ada sinus sphenoid. Kemudian untuk muara dari meatus, muara yang ke meatus nasi media adalah sinus ethmoidalis anterior atau cellulae ethmoidalis anterior, kemudian ada sinus frontalis dan juga ada sinus maxillaris. Kemudian untuk yang bermuara ke meatus nasi inferior di sini ada dari ductus nasolacrimalis yang merupakan suatu sistem lakrimal dari mata atau aliran lakrimal atau aliran air mata. Baik. Kemudian selanjutnya untuk pada bagian cavum nasi selesai, kemudian lanjut ke bagian belakangnya lagi. Di sini ada suatu lubang di belakang. Kalau misalkan lubang yang di depan namanya nares anterior, kalau misalkan lubang di belakang namanya adalah nares posterior atau yang bisa disebut dengan namanya coana. Jadi untuk vaskularisasi dari hidung itu ada dari 2 arteri. Ada arteri karotis interna dan juga ada arteri karotis eksterna. Arteri karotis interna dia akan bercabang menjadi arteri oftalmika. Kemudian dari arteri oftalmika dia akan bercabang lagi menjadi arteri ethmoidalis anterior dan juga arteri ethmoidalis yang posterior. Kemudian untuk arteri karotis yang eksterna itu dia akan bercabang menjadi ada arteri maxillaris dan juga arteri facialis. Kemudian arteri yang maxillaris dia akan bercabang menjadi arteri sphenopalatina dan juga ada arteri palatina descendens. Kemudian dari arteri palatina descendens akan bercabang lagi menjadi arteri palatina mayor dan juga arteri palatina minor. Kemudian untuk arteri facialis yang tadi merupakan cabang dari arteri karotis eksterna,
dia akan bercabang lagi menjadi arteri nasalis lateral dan juga ada arteri labialis superior. Baik. Kemudian untuk pada hidung sendiri, dia ada suatu anyaman arteri ataupun vena. Nah, anyaman itu artinya kita nyebutnya adalah plexus. Nah, di bagian depan ada yang namanya plexus Kieselbach dan juga yang di bagian belakang ada yang namanya plexus Woodruff. Nah, untuk plexus Kieselbach itu akan terdiri dari beberapa arteri, yaitu ada arteri labialis superior, kemudian ada arteri palatina mayor, arteri ethmoidalis anterior, ethmoidalis posterior, dan juga ada dari arteri spenopalatina. Kemudian untuk plexus Woodruff sendiri, dia ada dari arteri spenopalatina dan juga ada dari arteri pharyngia ascendens. Namun ada sumber juga yang mengatakan bahwa arteri ethmoidalis posterior dia bisa masuk ke dalam plexus yang Woodruff. Untuk plexus ini sendiri, dia bisa pecah pembuluh darahnya. Bisa terjadi karena misalnya hidungnya kering, kemudian pembuluh darahnya rapuh sehingga mudah pecah. Nah, kejadian pecahnya pembuluh darah di hidung ini akan dinamai sebagai epistaksis atau biasa umumnya itu adalah mimisan. Kalau misalnya terjadi pecahnya pembuluh darah di plexus Kieselbach yang dimana letaknya itu adalah di bagian anterior, itu namanya adalah epistaksis anterior. Sedangkan kalau misalkan pecahnya pembuluh darah di bagian plexus Woodruff, yaitu plexus yang di bagian belakang, namanya adalah epistaksis posterior. Kemudian selain ada arteri, itu ada vena juga, di mana untuk vena di hidung ada vena ethmoidalis anterior dan juga posterior, itu dia akan bermuara ke sinus cavernosus. Kemudian ada vena spenopalatina, dia akan bermuara ke plexus pterygoideus, dan juga ada vena labialis, dia akan bermuara ke vena facialis. Kemudian di hidung ini sendiri, selain dia fungsinya adalah sebagai organ respiratori, dia juga akan sebagai organ olfaksi atau organ penciuman. Jadi selain sebagai organ pernafasan, dia juga akan menjadi organ penciuman atau penghidup bagi manusia. Nah, untuk yang menginervasi, karena dia ada fungsi untuk menghidup, itu ada dari nervus 1 atau nervus olfactorius. Di mana yang di bagian sini, ini adalah villi nervus olfactorius, kemudian nanti sinyalnya akan diantarkan ke bulbus olfactorius, kemudian ke tractus sampai ke bagian nukleus nervus 1. Jadi untuk inervasi dari hidung sendiri, dia akan terdiri dari ada dua nervus. Jadi ada nervus yang fungsinya adalah untuk penghidup dan juga ada nervus yang fungsinya adalah untuk sensitisasi di hidung. Jadi ada sensasi raba dan juga nyeri di hidung. Itu saraf ya, yang mempersarafi, yang menginervasi itu ada dari nervus olfactorius, yaitu nervus 1, dan juga ada nervus 5, yaitu nervus trigeminus, yang cabang 1 dan juga cabang yang kedua, yaitu ada cabang ophthalmicus dan juga ada cabang maxillaris. Kemudian lanjut ke organ selanjutnya, yaitu faring. Jadi untuk faring sendiri nanti dibagi jadi ada 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Penamaannya adalah sesuai struktur yang di depannya. Kalau misalnya faring di sini, yang dimana dia terletak di bagian belakangnya hidung, namanya adalah nasofaring. Kemudian untuk faring yang terletak di bagian belakangnya mulut, namanya adalah orofaring. Kemudian ada faring yang dimana letaknya di belakangnya laring atau di sekitar laring, namanya adalah laryngofaring. Kemudian di bagian nasofaring di sini, dia akan ada beberapa struktur. Yang pertama di sini ada suatu lubang, di mana lubang ini akan menghubungkan nasofaring dengan telinga di bagian tengah. Nama lubangnya ini adalah ostium pharyngeum tuba auditiva. Kemudian selanjutnya di bagian sekitar dari ostium pharyngeum tuba auditiva ini ada suatu tonsila. Tonsila yang berada pada sekitaran ostium pharyngeum tuba auditiva ini namanya adalah tonsila tubaria. Jadi untuk pada bagian nasofaring di sini akan terdiri dari ada beberapa bagian. Yang pertama lubangnya di sini adalah ostium pharyngeum tuba auditiva. Kemudian di sekitarannya di sini ada
tonsila. Tonsila yang berada pada sekitar ostium pharyngeum tuba auditiva namanya adalah tonsila tubaria. Kemudian di sini ada suatu penonjolan mukosa, namanya adalah torus tubarius. Kemudian pada bagian belakang dari torus tubarius akan ada suatu recessus, namanya recessus pharyngeus atau lebih dikenal dengan fossa rosenmulleri. Kemudian selanjutnya ada suatu tonsila lagi di bagian belakang hidung, di bagian sini. Ada yang namanya tonsila pharyngeum atau tonsila adenoid. Untuk tonsila adenoid ini dia hanya ada tunggal di bagian belakang. Untuk tonsila tubaria di sini dia akan berada pada sebelah dekstra dan juga sinistra. Kemudian selanjutnya bagian orofaring. Di bagian orofaring di sini juga akan terletak beberapa tonsil. Jadi ada tonsil yang dimana letaknya ada di belakangnya lidah, namanya adalah tonsila lingua. Kemudian ada tonsila yang berada pada bagian lateral dari mulut. Jadi ada yang berada di bagian dekstra dan juga ada yang di bagian sinistra. Namanya adalah tonsila palatina. Nah, kemudian untuk masing-masing tonsil tersebut, jadi ada tonsila palatina, kemudian tonsila lingua, kemudian di bagian nasofaring tadi ada tonsila tubaria, dan juga ada tonsila pharyngeum. Itu dia merupakan suatu cincin, namanya adalah cincin Waldeyer, di mana fungsi dari cincin Waldeyer itu merupakan suatu sistem pertahanan dari tubuh untuk melawan patogen yang masuk ke dalam mulut. Kemudian selanjutnya di bagian bawah di sini adalah laringofaring, di mana tadi dia letaknya di sekitar dari laring sini. Kemudian untuk faring itu dia ada suatu otot yang menggerakkan faring ke atas atau elevasi dan juga konstriksi. Untuk otot-ototnya yang lakukan gerakan tersebut ada dari musculus constrictor pharyngeus superior, constrictor pharyngeus inferior, kemudian ada musculus palatopharyngeus, salpingopharyngeus, dan juga ada musculus tyelopharyngeus. Kemudian untuk faring ini sendiri dia juga akan tervaskularisasi oleh beberapa arteri. Jadi arteri utamanya dia akan dari arteri faringea ascendens yang merupakan cabang dari arteri carotis externa. Kemudian untuk venanya ada dari vena faringea yang dimana dia akan bermuara ke vena jugularis interna, dan juga untuk area nasofaring di sini akan berbeda sendiri. Ada yang namanya vena meningea. Kemudian untuk inervasinya, untuk nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring di sini berbeda. Untuk bagian nasofaring di sini bakal terinervasi oleh nervus maxillaris atau nervus trigeminus cabang kedua. Kemudian di bagian orofaring dia akan terinervasi oleh nervus glossopharyngeus atau nervus 9. Kemudian untuk laringofaring di sini akan terinervasi oleh nervus vagus atau nervus 10. Kemudian untuk faring setelah selesai, selanjutnya kita akan bahas laring. Untuk laring ini sendiri di sini akan tersusun atas ada os dan juga ada cartilago. Untuk os penyusun dari laring di sini ada satu os, yaitu adalah os hyoid. Kemudian untuk cartilagonya dia akan terbagi jadi ada dua tipe. Jadi ada cartilago yang dia berpasangan dan juga ada cartilago yang tidak berpasangan. Untuk cartilago yang tidak berpasangan atau cartilago yang tunggal, itu yang pertama ada cartilago thyroidea yang bentuknya seperti kupu-kupu. Kemudian selanjutnya ada cartilago cricoidea di bagian bawah sini. Dan juga ada satu cartilago lagi yaitu cartilago epiglottica di bagian sini. Kemudian untuk cartilago yang dia berpasangan itu ada cartilago arytenoidea, corniculata, dan juga cuneiformis. Ini ada cartilago thyroidea, cartilago cricoidea. Kemudian di bagian belakang, di sini arytenoidea, di sini ada corniculata, dan ada yang tidak kelihatan di sini ada epiglottica dan juga ada cuneiformis. Jadi di bagian cartilago thyroid di sini ada struktur yang menonjol, namanya adalah prominentia laring atau nama lainnya itu adalah Adam's apple, di mana dia akan lebih menonjol pada
laki-laki karena ada faktor hormonal. Kemudian selanjutnya untuk pada laring ini sendiri dia juga akan tersusun atas suatu lebaran fibroelastin. Di sini ada suatu membran di mana membrannya itu akan menghubungkan antara kartilago tiroid dan juga oshioid. Nama membrannya ini adalah membrana tirohyoid sesuai dari tiroid ke oshioid. Membrana tirohyoid. Kemudian juga ada membran yang terbentang dari kartilago krikoid sampai ke kartilago tiroid. Namanya adalah membrana krikotiroid. Kemudian, untuk pada membrana krikotiroid ini, biasanya kalau misalnya ada penyumbatan di saluran pernafasan di bagian atas, dia akan dilakukan pelubangan di sini untuk membantu dokter untuk bisa memasang suatu oksigen tambahan. Nama tindakannya itu adalah krikotirodektomi. Kemudian di bagian laring itu sendiri dia akan tersusun atas beberapa ruangan. Di sini untuk ruangan pada laring dibagi jadi ada 3 ruangan. Ada ruangan di bagian atas namanya adalah cavitas supraglottis atau bisa disebut dengan vestibulum laringis. Kemudian ada ruangan di bagian sini di antara plica vestibularis yang ini dan juga plica vocalis yang putih. Di sini ada ventriculus laringis. Kemudian ruangan di bawah plica vocalis ada yang namanya cavitas infraglottis. Jadi ada cavitas supraglottis, di atasnya plica vestibularis. Kemudian ada ventriculus laringis yang berada di antara plica vestibularis dan juga plica vocalis. Dan juga ada cavitas infraglottis yang terletak di bagian bawah plica vocalis. Kemudian untuk plica vestibularis ini dia merupakan pita suara palsu, di mana fungsinya itu hanya sebagai pelindung. Jadi kalau misalnya kita tidak sengaja tersedak ketika makan, itu di sini plica vestibularis sebagai pelindungan utamanya. Jadi makanan tuh tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Untuk plica vocalis di sini di bagian bawah, nah ini dia adalah pita suara asli, di mana dia adalah untuk menghasilkan suara. Di bagian laring itu sendiri, dia akan ada pintu masuknya. Nah, di sini, dia adalah aditus laringis. Aditus laringis, dia akan tersusun dari bagian tepian dari epiglottis. Dan juga di sini ada suatu takik atau celah. Namanya adalah incisura interarytenoidea. Nah, untuk epiglottis ini, dia akan membuka dan juga menutup laring. Dia akan menutup ketika kita makan, sehingga mencegah makanan itu bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan juga sebenarnya di bagian faring tadi, di sini, nah ini ada yang namanya uvula, di mana uvula ini juga bakal menutup koana sehingga makanan juga nggak bisa masuk ke bagian rongga hidung. Jadi untuk ketika kita menelan ada 2 struktur yang menutup, ada uvula dan juga ada epiglottis. Untuk pada bagian belakang epiglottis di sini juga ada suatu struktur seperti kantong yang biasanya di sini akan terisi oleh air liur dan juga bisa ketika misalnya kita tersedak makanan bisa masuk ke dalam, kemudian makanan bisa dikeluarkan, disimpan di sini terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke esofagus. Namanya adalah vallecula. Jadi kan plica vestibularis dan juga plica vocalis dia memiliki pasangannya. Jadi ada yang sebelah kiri dan juga ada yang sebelah kanan. Untuk celah di antara plica vestibularis di sini namanya adalah rima vestibularis. Sedangkan untuk celah yang terbentuk antara plica vocalis yang sebelah dekstra dan juga sinistra namanya adalah rima glottidis. Di mana untuk rima glottidis itu dia bertanggung jawab atas fonasi. Sedangkan untuk rima vestibularis tadi dia adalah sebagai pelindung saluran pernafasan ketika ada benda asing ataupun makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian untuk pada bagian laring ini sendiri dia akan terbagi akan tersusun atas untuk laring ini sendiri dia akan tersusun atas beberapa otot. Untuk pembagian ototnya ada otot yang ekstrinsik atau yang di luar dan juga ada otot yang intrinsik atau di bagian dalam. Untuk
otot ekstrinsik itu sendiri dia dibagi lagi jadi ada dua. Jadi ada muskulus yang dia kelompok suprahyoid dan juga ada muskulus yang dia termasuk infrahyoid. Sesuai namanya, suprahyoid berarti dia adalah otot yang terletak di bagian atasnya os hyoid yang ini. Sedangkan untuk muskulus yang infrahyoid berarti dia adalah muskulus yang berada pada bagian bawahnya os hyoid. Untuk muskulusnya yang ekstrinsik terbagi jadi ada muskulus yang suprahyoid dan juga infrahyoid, di mana pembatasnya adalah os hyoid di sini. Untuk ototnya di sini untuk yang kelompok suprahyoid, di sini ada muskulus digastricus. Muskulus digastricus ini memiliki dua perut atau dua venter, yaitu adalah venter anterior dan juga ada venter yang posterior. Kemudian di sini ada muskulus milohyoid, di mana seratnya itu transversal. Kemudian di bagian profundanya lagi ada muskulus geniohyoid. Kemudian juga ada muskulus stylohyoid di bagian sini. Kemudian untuk muskulus yang termasuk kelompok infrahyoid, di sini ada muskulus sternohyoid. Dia terbentang dari bagian sternum ke bagian osioid. Kemudian ada sternothyroid yang ini, nomor 52. Jadi sternum ke bagian cartilagothyroid. Kemudian di bagian sini ada muskulus omohyoid. Dia juga memiliki dua venter, ada venter yang superior dan juga ada venter yang inferior. Kemudian di bagian sini juga ada muskulus yang terbentang dari tiroid ke hyoid, namanya adalah muskulus tirohyoid. Kemudian di bagian sini, ini juga ada suatu muskulus yang terbentang dari cartilagocricoid ke cartilagothyroid, namanya adalah muskulus cricothyroid. Kemudian untuk otot yang termasuk intrinsik itu ada beberapa. Yang pertama ada musculus cricothyroideus, musculus cricoarytenoideus posterior, cricoarytenoideus lateral, musculus arytenoideus transversus, musculus arytenoideus obliquus, musculus vocalis dan juga musculus thyroarytenoidea. Untuk fungsinya masing-masing, musculus cricothyroideus dia memiliki dua pars juga, ada pars yang rekta dan juga ada pars yang obliqua. Fungsinya itu adalah dia untuk menegangkan pita suara. Kemudian selain musculus cricothyroideus yang menegangkan pita suara itu ada musculus vocalis. Kemudian ada musculus cricoarytenoideus yang posterior. Fungsinya adalah untuk abduksi plica vocalis. Fungsinya adalah untuk membuka dari rima glotidis. Abduksi itu kan berarti menjauhi. Berarti dia menjauhkan plica vocalis yang sebelah dexter dan juga sinistra sehingga rima glotidisnya dia akan lebih membuka. Kemudian untuk musculus cricoarytenoideus yang lateral, dia adalah kebalikannya. Fungsinya adalah adduksi plica vocalis. Maka dia adalah untuk bisa menutup dari rima glotidis. Kemudian musculus arytenoideus transversus dan juga musculus arytenoideus obliquus, dia fungsinya sama seperti musculus cricoarytenoideus yang lateral, yaitu adduksi plica vocalis sehingga dapat menutup dari rima glotidisnya. Kemudian ada musculus thyroarytenoidea yang dimana fungsinya kebalikannya yang cricothyroideus dan juga musculus vocalis, yaitu untuk bisa merelaksasikan plica vocalis atau mengendurkan plica vocalis. Di manekin ini, di sini yang kelihatan, di sini ada musculus cricoarytenoidea yang ini. Kemudian selanjutnya di sini yang menyilang ada musculus arytenoideus yang obliquus. Dan juga nomor 9 ini di bagian profundanya ada musculus arytenoideus yang transversus. Untuk yang tampak di manekin hanya itu. Selanjutnya untuk laring itu sendiri dia bakal divaskularisasi oleh arteri juga, arteri dan juga vena. Untuk vaskularisasi laring
dia ada dari arteri laringea superior yang merupakan cabang dari arteri tiroidea superior yang merupakan cabang juga dari arteri karotis eksterna. Kemudian ada arteri tiroidea inferior yang berasal dari truncus thyrocervicalis yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Kemudian untuk inervasinya ada dari nervus laryngeus recurrens atau nama lainnya itu adalah nervus laryngeus inferior yang merupakan cabang dari nervus 5 atau trigeminus. Semuanya muskulusnya diinervasi sama nervus laryngeus inferior kecuali musculus cricothyroidea yang dia bakal diinervasi dari nervus laryngeus superior yang merupakan cabang juga dari nervus 5. Kemudian selanjutnya ada trakea. Untuk trakea ini sendiri dia akan tersusun atas cincin kartilago. Namun cincin yang dibentuk oleh cincin trakea ini dia tidak utuh cincin bentuknya seperti ini. Dia hanya akan ada sekatnya di bagian belakangnya. Jadi di sini ini kartilagonya. Di bagian belakangnya dia akan tidak menyatu. Di bagian belakangnya di sini akan terisi oleh suatu muskulus, namanya adalah musculus trachealis. Kemudian untuk penamaan kartilagonya, karena kartilagonya lebih dari satu, maka namanya adalah cartilaginous. Cartilaginous trachealis. Jumlahnya sampai bagian bifurcatio itu adalah bisa sampai 16 sampai 20 cincin. Untuk panjangnya bisa 10 sampai 13 cm. Kemudian pada bagian trakea, kemudian untuk selanjutnya trakea ini sendiri tadi dia di bagian ujungnya di sini bakal ada suatu percabangan. Nah, percabangannya adalah bifurcatio trachealis. Kemudian di bagian percabangan di sini juga ada suatu reseptor batuk. Sepanjang trakea di sini akan banyak reseptor batuk yang fungsinya adalah untuk bisa mengeluarkan benda asing keluar dari jalur pernafasan kita. Kemudian selanjutnya ada yang namanya bronkus. Bronkus itu ada 3 pembagiannya. Jadi ada bronkus yang primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk primer, nama lainnya itu adalah bronkus principalis yang di sini. Trakea itu dia bakal bercabang menjadi bronkus principalis. Kemudian selanjutnya bronkus principalis ini dia akan masuk ke dalam paru-paru atau pulmo. Kemudian dia akan bercabang lagi menjadi suatu bronkus yang kedua, yaitu bronkus sekunder atau bronkus lobaris. Kemudian dari bronkus lobaris ini sendiri dia akan bercabang lagi menjadi suatu bronkus yang lebih kecil, namanya adalah bronkus segmentalis yang dia akan mengisi segmen-segmen di paru-paru. Kemudian setelah dari bronkus segmentalis dia akan bercabang menjadi cabang yang lebih kecil, namanya adalah bronchiolus. Dari bronchiolus dia akan bercabang lagi menjadi bronchiolus yang lebih kecil, yaitu adalah bronchiolus terminalis. Terminalis di sini adalah suatu batas bronchiolus yang fungsinya adalah sebagai pars konduktor, yang sebagai penghantar udara saja, yang seperti tadi yang sudah dijelaskan. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah bronchiolus respiratorius, yang fungsinya ini adalah untuk bisa membantu pertukaran udara. Masuk ke bronchiolus terminalis, kemudian bronchiolus respiratorius, kemudian bercabang lagi menjadi ductus alveoli. Kemudian dari ductus alveoli, dia akan membentuk suatu kantong. Jadi di sini ada kantong, namanya adalah saccus alveoli, di mana di dalam kantong ini sendiri akan ada suatu gelembung-gelembung udara, namanya adalah alveolus. Karena banyak, maka namanya adalah alveoli. Fungsinya di sini adalah untuk bisa menukarkan oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, kita bahas ke paru-paru atau pulmo. Untuk pulmo sendiri, di sini akan ada 2 bagian. Jadi ada pulmo yang sebelah dekstra dan juga ada pulmo yang sebelah sinistra. Pulmo yang sebelah dekstra dia memiliki 3 lobus. Sedangkan pulmo yang sebelah sinistra dia akan memiliki
dua lobus. Pulmo sinistra di sini akan lebih memberikan ruangan untuk jantung yang berada di bagian tengah sini. Kemudian untuk pulmo ini sendiri dia akan dilapisi oleh suatu pelapis, namanya adalah pleura. Untuk pleuranya dibagi jadi ada dua, pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Pleura parietalis dia akan menempel pada dinding toraks kita. Sedangkan untuk pleura pleura visceralis dia ada pleura yang menempel pada paru-paru. Kemudian di antara pleura parietalis dan juga pleura visceralis dia akan memiliki suatu ruangan, namanya adalah cavitas pleura, di mana di situ akan terisi oleh suatu cairan, namanya adalah cairan serosa, yang volumenya sekitar 0,1 mili hingga 0,3 mili per kilogram. Yang fungsinya juga adalah untuk memungkinkan kedua lapisan pleura itu dapat bergeser dengan mulus tanpa gesekan. Kemudian juga dia juga sebagai pelicin supaya paru-paru itu dapat bergerak dengan leluasa di dalam rongga dada, dan juga cairan ini menciptakan suatu tekanan intrapleural yang negatif yang mencegah paru-paru itu dapat kolaps atau aterektasis. Kemudian di bagian cavitas pleura itu dia juga akan memiliki suatu perluasan atau pelebaran, namanya itu adalah recessus. Untuk pembagian recessusnya adalah ada recessus costodiaphragmaticus yang berada pada sisi lateral dari paru-paru, lateral inferior di sini. Kemudian selanjutnya ada recessus costomediastinalis yang dia berada pada sisi anterior dari pulmo. Kemudian recessus phrenico-mediastinalis di bagian sini. Phrenico itu nama lainnya diafragma. Recessus phrenico-mediastinalis berarti dia adalah ruangan yang berada pada bagian antara diafragma dan juga ruangan mediastinum di sisi sebelah sini. Kemudian selanjutnya juga ada satu recessus lagi di bagian belakang, yaitu adalah recessus vertebro-mediastinalis. Berarti dia adalah suatu perluasan yang terletak di antara vertebra dan juga mediastinum. Untuk pulmo tadi sudah dijelaskan bahwa pulmo di sini yang sebelah dekstra memiliki 3 lobus, untuk yang sebelah sinistra dia hanya memiliki 2 lobus. Pulmo yang sebelah dekstra lobusnya ada lobus yang atas, tengah dan juga bawah, maka namanya adalah lobus superior, media dan juga inferior. Untuk pembatasnya di sini yang membatasi antara lobus yang sebelah superior dan juga media dari pulmo dekstra adalah visura. Visuranya adalah visura horizontal. Kemudian sedangkan yang memisahkan antara lobus media pulmo dekstra dan juga lobus inferior pulmo yang dekstra adalah visura obliqua. Kemudian untuk yang sisi pulmo yang sinistra di sini hanya ada satu visura saja, yaitu adalah visura obliqua yang memisahkan antara lobus superior dan juga lobus inferior. Jadi untuk pulmo yang sebelah dekstra dia memiliki lobus media, sedangkan yang sinistra dia tidak memiliki media. Perbedaannya di situ. Kemudian untuk pulmo ini sendiri, di pulmo di sini dia akan memiliki suatu pintu yang merupakan tempat masuknya tadi bronkus, kemudian ada vena dan juga arteri. Untuk pintu masuknya namanya adalah hilum pulmonalis. Kemudian untuk struktur yang dimana dia masuk ke dalam hilum namanya adalah radix pulmo. Nah, untuk radix pulmo dia terdiri dari apa saja? Ada bronkus, tadi yang masuk berarti bronkus principalis, kemudian di sini ada arteri pulmonalis dan juga ada vena pulmonalis. Untuk posisinya yang di bagian posterior itu ada bronkus, yang di bagian sisi superior di sini ada arteri pulmonalis, di bagian ventro-inferior, antero-inferior, di sini ada vena pulmonalis. Kemudian untuk pulmo sendiri, tadi kan sudah dijelaskan dia
yang dextra punya 3 lobus, yang sinistra punya 2 lobus. Kemudian dari masing-masing lobus juga dia bakal dibagi lagi menjadi beberapa segmen. Jadi untuk total segmennya, paru-paru yang sebelah dextra dan juga sinistra dia akan sama memiliki 10 segmen. Namun perbedaannya, untuk pulmo yang sebelah sinistra itu untuk segmen yang segmen pertama dan juga segmen yang kedua, yaitu segmen apikal dan juga segmen posterior, dia akan menyatu menjadi satu, sehingga namanya adalah segmen apiko-posterior. Sehingga yang pulmo sinistra ini biasanya juga akan disebut dia hanya memiliki 9 segmen. Namun sebenarnya kedua pulmo ini dia memiliki 10 segmen. Kemudian selanjutnya untuk vaskularisasi dari pulmo, dia akan terbagi jadi ada fasa yang publika, dan juga ada fasa privata. Publika itu berarti dia adalah fasa atau pembuluh darah yang fungsinya adalah sebagai fungsi sejatinya paru-paru. Sedangkan untuk privat berarti dia adalah untuk bisa memvaskularisasi dari pulmo itu sendiri. Untuk pembuluh darah yang termasuk fasa publika, itu ada arteri pulmonalis, kemudian di sini ada vena pulmonalis. Yang di sini fungsinya itu adalah sebagai pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nanti untuk alirannya dari bagian jantung yang ventricle sebelah dextra, dia akan mengalirkan darah ke truncus pulmonalis, kemudian masuk ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis dia masuk bertukar gas antara oksigen dan juga karbon dioksida, kemudian nanti darahnya akan dihantarkan kembali lewat vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis dia akan masuk kembali ke atrium sinistra. Kemudian itu untuk fasa publika. Kemudian selanjutnya ada fasa privata. Untuk fasa privata ini berarti dia adalah fasa yang memvaskularisasi pulmo ini sendiri. Untuk arterinya itu ada dari ramus bronchiales yang merupakan cabang dari aorta thoracica. Jadi untuk alirannya dari bagian ventricle yang sebelah sinistra, dia diantarkan darahnya menuju aorta ascendens, kemudian ke arcus aorta, kemudian ke belakang ke aorta descendens yang pars thoracica, kemudian barulah dari aorta descendens pars thoracica itu akan bercabang menjadi ramus bronchiales. Kemudian untuk venanya ada dari vena bronchiales juga. Untuk vena bronchiales itu akan ada perbedaan. Untuk vena bronchialis yang sebelah sinistra, dia akan bermuara ke vena hemiazygos, baru ke azygos, kemudian ke vena cava superior. Kemudian kalau misalkan yang vena bronchialis yang dextra, dia akan langsung ke vena azygos, kemudian langsung ke vena cava superior. Untuk inervasinya ada dari nervus vagus untuk fungsi parasimpatisnya. Untuk fungsi simpatisnya adalah dari truncus sympathicus. Baik, di sini adalah penampang kadaver dari sistem respiratori. Yang pertama di sini tampak ada laring nih. Kemudian di bagian bawahnya ada trakea. Kemudian di bagian sini ada bronkus yang principalis. Kemudian untuk bagian trakea yang bisa kita lihat di sini, untuk bagian laring yang bisa kita lihat, di sini ada cartilago thyroidea. Kemudian di bagian bawah sini ada cartilago cricoidea. Kemudian yang ini adalah epiglottis. Ini epiglottis. Kemudian di sini ada pintu masuk ke dalam laring, yaitu adductus laryngis. Itu struktur yang bisa kita lihat di laring. Kemudian selanjutnya di bagian trakea, di sini terlihat cincin trakeanya. Dia jumlahnya 16 sampai 20 sampai ke bagian bifurcatio. Kemudian di sini akan ada percabangan dari trakea, di mana namanya itu adalah bifurcatio trachealis, yang dia juga akan terdapat suatu reseptor batuk, namanya adalah carina trakea. Kemudian selanjutnya dia akan bercabang di sini menjadi bronkus yang primer atau bronkus yang principalis. Kemudian nanti bronkus principalis akan masuk ke dalam pintu masuk paru-paru atau hilum pulmonalis, yang akan bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan juga bronkus segmentalis. Struktur yang bisa kita lihat juga di sini, seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini kan bronkus dia posisinya akan berada pada bagian dorsal,
Kemudian bagian atasnya di sini ada arteri pulmonalis, dan juga untuk bagian antero-inferiornya ada vena pulmonalis. Kemudian untuk paru-paru sendiri, dia ada beberapa fasies juga. Jadi yang di bagian depan ada fasies costalis. Ini ada fasies costalis di depan. Kemudian di bagian bawah ada fasies diafragmatica. Di tengah sini ada fasies mediastinalis, dan juga ada fasies lobaris, di mana di bagian sini. Di bagian bawah masing-masing lobus ada fasies lobaris. Kemudian di sini yang warna putih ini adalah pleura visceral, yang merupakan suatu pelapis di bagian paru-paru. Baik, demikian pembahasan tentang traktus respiratorius. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.